Anak keenam dari 9 bersaudara ini adalah salah satu sosok yang sangat dibanggakan orang tuanya. Prinsip hidup yang ia miliki membuat karirnya di dunia kerja terus melesat. Awal karir di tahun 1997, ia sudah menjabat sebagai Community Development Consultant Program. Pahit manisnya dunia kerja sudah ia cicipi di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari dunia bisnis sampai sekarang ketika ia bekerja di Lembaga Aksi Cepat Tanggap yang bergerak di bidang sosial. Ya, dipilihnya Ibnu Hajar sebagai Presiden ACT yang baru adalah bagian dari regenerasi Yayasan Sosial Aksi Cepat Tanggap. Hal itu diharapkan bisa memperkuat dan mengembangkan organisasi kemanusiaan nirlaba dalam kancah nasional maupun global. Dan malam ini kami akan mengenal sosoknya lebih dalam lewat tamu Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan sahabat Badar TV. Selamat datang dalam program spesial Ramadan Badar TV, Tamu Ramadan. Seperti biasa, kita akan mengajak sahabat Badar TV untuk mengenal lebih dalam lagi, lebih dekat lagi bersama sosok yang memberikan pengaruh besar terhadap bidang yang ditekuninya masing-masing. Sebelum kita ngobrol-ngobrol langsung ya bersama tamu kita kali ini, saya Dita Ruspendi seperti biasa mengajak Anda untuk terhubung bersama kami melalui media sosial kami. Ada Instagram, Facebook, YouTube-nya juga sudah lengkap ya. @officialbadar TV, jangan lupa di-follow dulu ya pemirsa. Dan saat ini pemirsa, kita akan berkenalan ya untuk menemani sahabat Badar TV selepas sholat tarawih. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ibadah dan kegiatan hari ini dapat mendulang pahala sebanyak-banyaknya ya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita berkenalan ya dengan sosok tamu kita malam hari ini. Kita sudah terhubung bersama Bapak Ibnu Hajar, Presiden Aksi Cepat Tanggap. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ibnu, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ibadah dan kegiatan lancar hari tadi ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa Pak Ibnu selain aksi cepat tanggapnya? Ya, saat ini mungkin waktu saya hampir 90% lebih ya. Ini sudah mengelola kemanusiaan di aksi cepat tanggap. Jadi memang kita dari pagi rata-rata pulang malam sudah jam 9 jam 10 malam baru bisa nyampe ke rumah. Ya. Apalagi di pandemi COVID sejak bulan Maret 2020 sampai hari ini kita nggak ada libur, jadi satu Ahad masih masuk dan kita masih urus kondisi kemanusiaan sejak pandemi COVID ini. Masya Allah. Tapi kita simpan dulu ya tentang aksi cepat tanggapnya. Dengar-dengar Pak Ibnu ini sekarang sedang sibuk di bidang bisnis juga ya. Aisyah Collection ini bentar lagi kebanjiran order baju lebaran. Sudah persiapan apa nih Pak Ibnu menjelang lebaran ini? Ya, ini sebenarnya dulu waktu saya menikah tahun 2003 itu, kebetulan istri memang senang ya, karena keluarga senang dagang ya. Jadi punya hampir semua keluarganya, kakak adiknya punya toko pakaian gitu. Sehingga istri saya waktu itu pasca nikah ya dikembangkan gitu ya. Mulai dari ya satu dari bosar ke bazar pakai motor gitu ya. Punya toko 1 sampai 3 toko begitu ya, ada di Pandeglang, ada di Tangsel, macam-macam dikelola. Karena emang senang di sana. Dan saat ini sedang mengelola senang karena kemarin anak sudah 4 ya, jadi kesibukannya sudah mulai agak banyak sehingga beberapa toko sudah dilimpahkan ke keluarga. Istri lagi mencoba untuk melatih untuk di online, jadi sedang latihan bisnis online sambil latihan untuk konveksi. Semoga nggak lama lagi kita bisa punya konveksi sendiri gitu. Masya Allah. Ya, jadi memang passionnya wanita memang biasanya ke arah sana, Pak Ibnu. Apa yang membuat meyakinkan Pak Ibnu untuk mendukung sang istri, Pak Ibnu, untuk menggerakkan bisnis di bidang fashion ini? Ya, secara prinsip sebenarnya karena saya tahu saya tidak langsung berinteraksi dengan aktivitas di fashion, sehingga saya melihat istri tekun di sana. Juga sepertinya saya melihat cukup pintar mengetahui beberapa perkembangan mode dan di dunia busana muslimah gitu ya, sehingga saya melihat kalau itu dilakukan dan ini bisa menjadi salah satu aktivitas yang positif
karena waktu ketemu kami kan juga terbatas ya. Saya paling tengah malam atau Sabtu ada kegiatan, sehingga ini bagian dari kesibukan istri. Istri senang dengan kesibukan pakaian, fashion, dikembangkan, ya saya dukung gitu. Semoga sih ini bisa menjadi salah satu kegiatan positif, karena saya hanya yakin bahwa kegiatan di kemanusiaan itu kan juga kegiatan yang dalam tanda kutip beresiko, karena kita ngurusi di bencana, ngurusi di tragedi kemanusiaan. Sehingga bayangan saya suatu saat nanti kita nggak tahu umur ya. Kalau ternyata umur mengharuskan saya lebih dulu menghadap Allah gitu, semoga keluarga juga sudah siap mandiri gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ini suami panutan, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan kode ya buat semua pemirsa, bapak-bapak nih. Ibu-ibu juga butuh kegiatan ya, walaupun sudah mendedikasikan dirinya untuk di rumah tangga gitu ya, mengurus rumah tangga, tapi tetap ada sisi harus diberi kegiatan gitu ya untuk selalu mengembangkan, membuktikan aktualisasi diri begitu ya Pak Ibnu ya, setuju ya? Betul. Kebetulan istri juga di samping fashion juga senang dengan pendidikan, jadi sempat bikin PAUD, sudah training tentang pengembangan diri ya, pengembangan karakter dan kepribadian muslimah. Jadi ya di samping kegiatan-kegiatan ini juga istri senang di dunia training, di dunia pendidikan anak, di dunia pendidikan. Jadi dua ini lagi kita dukung lah supaya bisa berkembang optimal lah, insya Allah. Luar biasa. Ngomong soal bisnis, kemudian membuka usaha, Pak Ibnu lebih enak mana? Jadi yang bekerja di sebuah perusahaan atau jadi pengusaha? Sebenarnya ini pilihan, ya. Bagaimanapun pilihan. Ada orang yang memang dia dunia profesional, dia tekun di spesial di bidangnya, ya. Sehingga pada waktu dia spesial di bidangnya, dia senang dengan tugas kerja-kerja profesional di perusahaan, fokus ke marketing, fokus kepada keuangan, fokus kepada komunikasi atau bagian-bagian yang lain gitu. Karena pada waktu menjadi seorang pengusaha, yang berbeda signifikan ada di mental sebenarnya. Mental dia seorang yang decision maker ya, pembuat keputusan, atau seorang risk taker, pengambil resiko. Karena setiap saat itu kan dia bermain dengan, dia harus berselancar di dinamika bisnis yang ekstrimnya luar biasa gitu. Sehingga memang pada akhirnya dia harus seorang yang generalis, karena dia harus menakar bukan hanya sekedar kemampuan mengelola pada konteks mikroproduksi, tapi juga mengelola langsung dalam konteks komunikasi, mengelola langsung dalam konteks marketing, juga cukup mulai belajar mengelola keuangan, karena bagaimanapun pembuluh darahnya di bisnis itu kan di cash flow keuangan. Jadi pada akhirnya memang seorang pebisnis dia harus mulai dari hulu hilir bisnis itu, apalagi dia mengelola ekosistem bisnis, dia harus piawai, makanya harus mulai berlatih jadi generalis. Kalau belum berani masuk ke ruang-ruang generalis, agak repot kalau akan masuk di dunia bisnis. Tapi kalau pada waktu sudah berkembang, sebenarnya pilihannya cuma satu. Kalau bisnis itu berkembang pesat, maka dia bisa mengelola waktunya, dia mengelola resikonya. Kalau di perkantoran kan relatif lebih banyak orang yang kejebak dengan rutinitas, sehingga kecenderungan untuk pengembangan dirinya khawatirnya tidak berkembang. Apalagi sudah masuk dengan spesialisasi, sayang kalau potensi generalnya tidak dikembangkan, gitu aja sebenarnya. Masya Allah, luar biasa ya, bisa banyak belajar nanti sama Pak Ibnu ya kalau mau bisnis. Pak Ibnu punya pengalaman apa yang bisa diceritakan kepada kita semua tentang terutama di perjalanan pengembangan bisnisnya, pengalaman apa yang paling membekas selama hidup Pak Ibnu? Di pengalaman bisnis, di samping istri bisnis, saya sebelumnya kan juga ngelola beberapa bisnis ya. Saya sempat ngelola bisnis juga untuk jual beli untuk udang lobster, ya, hasil-hasil laut gitu ya. Saya ngambil dari ujung Kulon, saya kirim ke Jakarta gitu. Ya banyak pengalaman karena harus tengah malam ya, jam 1, jam 2 pagi saya harus berjalan, pagi-pagi sudah menyiapkan, siang sorenya sudah harus kembali ke Jakarta untuk mengantarkan. Ya, ada beberapa harganya anjlok, macam-macam. Tapi yang paling kerasa pada waktu kemudian saya dampingin istri jam sebelum subuh sudah harus siap-siap, karena habis subuh sudah harus bazar gitu ya, dengan motor macam-macam. Saya harus duduk mendampingi gelar dagangan gitu. Saya coba untuk melihat bagaimana istri menjelaskan, saya latih bagaimana untuk berkomunikasi, saya latih untuk caranya closing gitu. Dan beberapa orang sering bertanya, loh Pak Ibnu kok mau-maunya gitu ikut dagang begini gitu ya, mau-maunya ikut gelar, maunya ikut dagang. Saya sampaikan gitu, selama ini halal, selama ini baik, ini latihan untuk menjadi besar. Kenapa harus malu? Kenapa harus tidak percaya diri gitu? Beberapa orang sering mengatakan begitu. Saya kan nggak ada masalah. Dagang ini hal yang Rasulullah contohkan kok. Kenapa harus malu gitu? Jadi pengalaman-pengalaman kecil ini yang sering beberapa orang bertanya lewat
SMS, lewat telepon, ketemu langsung bertanya gitu. Karena saya pernah dalam dagang istri saya yang jualan, staff saya juga yang beli gitu ya. Ada yang lewat gitu, tetangga saya lewat gitu, orang bertanya, Pak Ibnu nggak malu gitu? Saya katakan nggak. Untuk hal yang baik nggak perlu ada malu. Saya malu kalau saya berbuat maksiat gitu. Saya malu kalau saya nyolong gitu. Sehingga pada waktu itu terjadi, saya kerasa bagaimana keluar rumah dengan motor, dengan barang banyaknya, sesekali mau nyerempet motor, mobil gitu. Tapi ya kita nikmati, itu proses untuk harus bertumbuh gitu, insya Allah gitu. Masya Allah, tahun berapa itu Pak Ibnu? Saya menikah 2003, dari tahun 2003 sampai 2008 itu, karena saya kan gabung dengan lembaga yang sekarang itu kan sekitar tahun 2008 itu fase-fase awal bangun merintis itu, punya toko harus ngisi, ditagih orangnya, kita belum ada uang, sempat diminta untuk pindah, saya harus utang ke orang, ya gitu-gitu suasana bisnis ya. Harus belanja ke Tanah Abang, harus belanja ke orang, sesekali dapat tagihan ke rumah orang marah-marah ya. Kita nikmati proses yang dari 2003 sampai 2010 masih berjalan itu, insya Allah. Berarti itu sekaligus menjadi pengalaman yang kurang mengenakan ya, mendengar komentar tetangga dan lain-lain. Betul. Orang sering di media sosial bertanya lewat SMS. Banyak yang datang ke rumah, tetangga-tetangga membicarakan, orang sudah kerja, kan waktu itu kan saya sudah kerja di kantor waktu itu ya. Orang bertanya gitu, Pak sudah kantor apa kurang, macam-macam. Saya mengatakan bukan masalah kurang atau lebih. Saya mengatakan ini harus belajar. Rasulullah itu meminta kita dalam kondisi bagaimanapun jangan pernah tinggalkan bisnis. Insya Allah begitu. Jadi setiap kita harus punya kegiatan bisnis. Apalagi di dunia profesional pun saat ini kan menuntut jadi seorang entrepreneur. Kegiatan yang kita kelola harus ditakar ya, antara cash in cash out-nya, cash flow-nya, menakar resiko, menakar kemitraan itu. Pada akhirnya pengalaman-pengalaman kecil ini sangat bermanfaat pada waktu kita masuk dalam dunia profesional juga. Insya Allah. Pada saat itu apa yang meyakinkan Pak Ibnu bahwa jalan ini adalah harus dijalani begitu bersama-sama dengan istri dan keluarga gitu? Apa yang meyakinkan Pak Ibnu bahwa inilah jalan Pak Ibnu untuk keluarga gitu? Ya. Saya bersyukur karena pada waktu saya sekolah SD SMP itu orang tua saya bangkrut total. Ya. Orang tua bangkrut dan orang tua saya tukang kayu. Gitu. Jadi saya kecilnya itu jadi tukang kayu. Ya. Tukang kayu bukan seperti sekarang pakai teknologi mesin, enggak, ini masih manual betul ya. Dan saya bersyukur saya merasakan kehidupan pahit lebih awal dari orang lain. Ya. Saya sekolah sering suruh pulang karena belum bayar SPP. Saya makan sehari sekali jam 10 malam gitu karena dari pagi belum ada uang, itu saya lewatin itu ya. Sehingga saya bersyukur hari ini bahwa saya merasakan kehidupan yang pahit lebih awal dari orang-orang. Sehingga pada waktu istri memiliki potensi, saya harus kembangkan karena saya tahu ya, setiap potensi yang kita kembangkan asal dia berupaya untuk bertumbuh, maka sebenarnya dalam jangka panjang mungkin bisnisnya akan lebih bermanfaat. Tapi yang paling penting adalah mentalitas kita tangguh. Kalau mentalitas kita tangguh, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berada, kita akan tumbuh, kita akan hidup, insya Allah begitu. Jadi saya merasakan bahwa yang paling penting adalah kemampuan kita beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang paling rumit dalam kehidupan kita. Dan yang paling baik adalah lewat bisnis. Gitu. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Saya jadi melihat Bapak Ibnu Hajar ini adalah selain pebisnis, juga penggerak bidang kemanusiaan dan sosial, juga sebagai sosok suami dan ayah yang luar biasa ya, patut dijadikan teladan bagi kita. Kita akan lanjutkan, kita akan lebih dekat lagi bersama Pak Ibnu Hajar ya. Usai jeda berikut pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tamu Ramadan.